Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas. Ada 3 pertanyaan, Ustaz. Ya, Yang pertama, dari tema sholat yang Ustaz uraikan, Alhamdulillah saya amalkan di setiap hari saya, Ustaz. Namun ada kendala, Ustaz. Untuk menjaga tegaknya sholat itu si kok berat ya, Ustaz ya. Contohnya, misalnya eh, ada godaan emosi atau disengaja maupun tidak disengaja seperti itu, Ustaz. Terus bagaimana supaya tetap tegak sholat apapun yang terjadi, Ustaz. Terus yang kedua, ini berbeda dari tema. Arisan itu termasuk judi atau tidak, Ustaz. Kemudian yang ketiga, istri sakit menahun, namun istri belum mau atau ikhlas suaminya menikah lagi. Itu solusinya bagaimana, Ustaz? Ini masih berkaitan dengan itu, tapi ini berkebalikan, Ustaz. Suami sakit menahun, nah istri harus bagaimana? Minta cerai, terus menikah lagi, itu bagaimana, Ustaz, solusinya? Terima kasih, Ustaz, atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun kita ngerti ilmunya, itu tidak kemudian jaminan untuk mudah menjadikan sholat itu apa namanya penyelamat kita dalam tanda petik ya. Tanha anil fahsya wal munkar tadi tidak kan itu. Ya, berat ya wajar saja karena janjinya adalah surga, diselamatkan dari siksa api neraka. Abot endi menyelamatkan siksa api neraka dengan menahan emosi. Ya. Nah, ketika muncul emosi di situ kayak katakan marah ya. Nah, maka kemudian kita menyadari marah itu manfaatnya apa toh kan itu. Untuk diri kita itu manfaatnya apa? Orang yang kita marahi aja kadang atau sering ya ucapan yang kita ucapkan itu ya keluar masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri ya orang yang sebenarnya dia bersalah kemudian kita marahi itu pun juga tidak ada gunanya sama sekali loh ya karena dia tidak menyadari tidak berubah dan dia memang mungkin saja dia memang tidak punya keinginan untuk menjadi orang baik kenapa kita marah yang rugi kan diri kita sendiri malah kita bisa tekanan darah kita naik, bisa stroke, bisa mati dalam keadaan marah, mlebu rokok nanti kan gitu. Ya. Nah, maka ketika kemudian kita merasa sulit atau berat untuk mengendalikan sesuatu, padahal kita sudah berusaha memperbaiki diri, memperbaiki sholat kita dan sebagainya, kita lihat secara individu apa persoalan yang menghalangi itu, maka kemudian kita atasi satu persatu kan gitu. Misal saja seperti ini marah. Marah kan tidak ada gunanya sama sekali, tidak merubah orang yang kita marahi, justru malah menanggung resiko sendiri. Ya, padahal Allah menawarkan di situ kalau kita itu memaafkan, itu malah pahalanya untuk kita kan gitu. Ya, kalau kita memaafkan, kita nggak kena resiko untuk stroke, tekanan darah tinggi dan sebagainya, tidak tekanan batin dan sebagainya, nyaman-nyaman saja kan gitu. Nah, dapat kebaikannya. Nah, ini ada tawaran dari Allah untuk mendapat kebaikannya, ya, atau mendapatkan kehancuran diri sendiri. Kok kita malah memilih kehancuran diri sendiri? Itu kan keliru, salah besar. Ya, bersiko terhadap keselamatan akhirat kita kalau kita sampai seperti itu kan gitu. Ya, apalagi jadi dilihat satu persatu persoalannya di situ kemudian diatasi misalnya aja. Seperti itu tadi kan itu. Kemudian istri eh, apa namanya suami sakit menahun istri harus seperti apa kan ya dia tetap ada dua pilihan ya pilihannya dia bersabar untuk
merawat suaminya dengan harapan dapat balasan surga dari Allah, pahala yang bertumpuk-tumpuk di situ, ya, karena kesabarannya ngomong suami dan sebagainya. Ya, tetapi kalau memang dia tidak bisa sabar, ya dia bisa minta cerai atau bisa dia rafa dan rafa gitu ya, untuk minta cerai, hakim menceraikan dia gitu. Nah, boleh saja. Nah, begitu juga yang suami itu menghadapi istrinya yang mungkin sakit menaun dan sebagainya, kemudian suami minta nikah lagi, seharusnya tidak usah minta pada istri. Suami ingin nikah lagi tapi istri tidak ridho dan sebagainya, ya sudah nekat wae nikah gitu loh, karena suami kan butuh, daripada selingkuh dan sebagainya, udah segera nikah aja. Tetap dirawat dia dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau marah minta cerai, ya sudah cerai, atau boleh juga kamu kembalikan kepada orang tuanya. Artinya ditalak, serahkan kepada orang tuanya, karena kamu juga butuh kehidupan kamu. Sementara istri tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan sebagainya. Ya, jadi apakah yang berada dalam situasi seperti itu istri atau suami, tetap ada dua pilihan. Pilihan pertama tetap sabar, berharap pahala dari Allah sehingga menjadi pemberat timbangan kebaikan di akhirat. Pahala kedua, kalau memang sudah tidak bisa sabar, kan tidak ada gunanya, nanti tidak dapat pahala. Kalau memang sudah tidak bisa sabar, ya sudah cerai atau minta cerai dan sebagainya. Nah, kemudian masing-masing berjalan sesuai dengan kehidupan masing-masing gitu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, ada satu lagi yang masalah arisan tadi. Oh iya, arisan. Jadi arisan halal lah. Arisan itu urusan dunia, tidak ada larangannya sama sekali. Di situ juga tidak ada model riba dan sebagainya. Itu hanya pinjam meminjam saja. Artinya nabung di gentenan tengduh kan gitu. Ya, tetapi kalau saya tidak menganjurkan untuk pada arisan sekarang ini, karena orang-orangnya pada tidak amanah, ya. Jadi naiknya ke duit wong itu kemecer segala menggunakan, tetapi naik duit utangnya ora rumangsa duit utang, punya tanggungan ora rumangsa duit tanggungan. Karepe untuk pertama arisane kalau dia nyarutang, tetapi wayahe nyarutang, wayahe bayar arisan itu nanti bulet baik. Pengelolaannya juga begitu. Betapa banyaknya arisan online itu yang berujung ke cekcok, sampai ke penjara dan sebagainya. Alhamdulillah. Ya, sekarang itu susah untuk bisa mempercaya orang. Bahkan sesama ngaji saja banyak yang berkhianat. Kita sendiri juga dengar kasus secara nasional itu urusan duit. Seorang ulama yang namanya besar di Indonesia juga ya masalah dengan uang dan sebagainya. Maka saya tidak menganjurkan untuk doa arisan-arisan meskipun itu halal, tetapi riskan untuk saling berkhianat dalam konteks itu, maka hindari yang seperti itu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk yang lainnya, bagus, silakan kalau ada yang mau bertanya langsung mic-nya di-on-kan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tanya Ustaz. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ikut lomba burung berkicau itu apa termasuk judi Pak Ustaz? Sebab ada hadiahnya dan itu ada omsetnya gitu. Ya, secara dohir kalau itu lomba ya tidak ada masalah. Lomba ya ono hadiah, kalau hadiah itu lomba kan itu. Ya, tetapi niatnya, dia lihat niatnya. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa kan itu. Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung pada niatnya. Seseorang itu memperoleh tergantung kepada niatnya kan gitu. Nah, pertama itu yang dipikir sudah ini jadi judi, nekat baik mau aku menang gitu. Nah, itu sudah judi. Ya, jadi judi secara benar sudah sesuai niatnya tadi wis melencong kan gitu. Begitu juga itu sepeda sehat. Sepeda sehat nanti hadiahnya pit ontel umpamanya begitu.
wah ini bayar 100.000 dapat kaos, dapat ini, dapat itu kan itu. Mudah-mudahan menang dan sebagainya. Kalau memang niatnya sudah begitu ya rasa baik kan gitu. Tetapi kalau itu memang lomba, memang betul-betul lomba, katakan seperti badminton satu dengan yang lain memang betul-betul lomba. Nah, ya cirinya lomba betul itu tidak mengutip biaya administrasi yang tinggi. Ya, kalau cirinya judi itu ya panitianya wis hitung-hitung gitu loh. Jadi nanti kira-kira pesertanya 100 gitu, naik masing-masing membayar 100.000, berarti saya dapat 10 juta. Nah hadiahnya 5 juta, itu berarti aku cek untung. Nah panitia ngono kuwi wis jelas ora bener, itu niatnya yang judi. Nah nek ngono kuwi nanti pesertanya juga arahnya ke judi kan gitu. Ya, beda dengan lomba-lomba yang memang murni lomba. Artinya panitia memang menyediakan dana uang untuk menyediakan untuk hadiah itu, dan peserta tidak dipungut biaya. Umpamanya seperti toko swalayan itu, kalau beli sekian dapat kupon, beli sekian dapat kupon, beli sekian dapat kupon dan sebagainya itu. Ya, kamu belanja biasa, tuku baju, tuku sepatu, tuku belanjaan sehari-hari, dapat kupon, kamu isi, kemudian leboknya di situ, dapat, kemudian ternyata terundi menang, unda judi itu hadiah bagi kamu kan gitu. Ya, tetapi kalau tadi niatnya mengadakan lomba sepeda sehat gitu, takon bayari satu tak kayak kaos kayak adikku semene sponet sak potong semene kanggo hadiah, aku cek badi panitiane semene wis niate wis judi. Jadi panitiane wis ora bener itu, maka kemudian kitanya juga ya manusianya banyak yang kemudian tidak bener karena harapannya itu menang bukan karena prestasi itu. Jadi itu takon ini itu memang berlomba supaya berprestasi sehingga dapat hadiah, atau niatnya menguncar hadiah tadi kan gitu. Nah, niatnya memang judi ke arah hadiah tadi serasa seperti tidak usah ikut dalam konteks itu kan gitu. Mahmud jadi apa ya Mas? Masih sama aja Ustaz. Oh iya. Iya. Karena suguhannya rawi. Oh, enggak ada Ustaz. Masih. Oh ya. Oke, mau Mas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, masuk pertanyaan tertulis. Ya. Yang dari Mas Ma'ruf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bertayamum, apakah sebelum tayamum membaca basmalah dan ketika sesudah tayamum membaca doa seperti habis berwudu? Kita enggak usah ya. Kalau dilihat hadisnya lagi lah ya. Dilihat hadisnya lagi. Kalau memang hadisnya tidak, coba dibaca hadisnya. Kalau ada ngedep hadisnya dicari dia itu. Ada yang ngedep enggak itu? Rata-rata tayamum selalu. Teman-teman mungkin bisa dicari hadisnya, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Masuk pertanyaan berikutnya dari Mbak Nenuk Kinanti. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Ustadz. Monggo silakan. Kalau sholat susah konsentrasi, sudah berusaha untuk fokus, tapi selalu ada saja hal lain yang mengganggu konsentrasi sholat. Apakah sholat kita bisa diterima Allah? Demikian juga dengan doa-doa kita. Gimana caranya agar bisa membuang pikiran yang mengganggu konsentrasi kita pada waktu sholat? Iya, yang pertama tentu harus menyadari bahwa ketika sholat itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Ya, sedang berdialog dengan Allah, sampai hadisnya menceritakan kepada kita bahwa ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi dan seterusnya. Nah, itu kan upaya sebenarnya untuk membawa kita sebagai hamba Allah itu supaya fokus ke dialog itu antara kita dengan Allah itu. Fokus kepada maksudnya Al-Fatihah itu untuk apa kan gitu.
Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab, Asna alai abdi, hambaku menyanjungku. Ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah menjawab Majadani abdi. Bahkan kadang-kadang Allah menjawab Fawadha ilai abdi, hambaku menyerahkan dirinya secara totalitas kepadaku. Kan luar biasa. Ya, artinya itu sholat itu sebenarnya diharapkan dengan sholat itu kita itu menyerahkan diri kepada Allah secara total tadi kan gitu. Ya, nah wujud dari penyerahan total kita kepada Allah itu dengan ucapan ayat yang kelima itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri, tidak akan berbuat syirik, tidak akan mendahulukan hawa nafsu saya kan gitu. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami minta pertolongan kan gitu. Nah, maka dijawab oleh Allah, hadza baini wa baina abdi wali abdi mas'ala. Ini adalah antara aku dengan hambaku. Ya, dan bagi hambaku apa yang dia minta, artinya aku akan mengabulkan permintaannya. Permintaannya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukin aja kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, ila akhir ayat kan itu. Sampai selesai ayat itu, ya kemudian dijawab hadza li abdi wa li abdi masalah. Ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ya, jadi sadari penuh betul bahwa sholat itu adalah mekanisme yang disiapkan oleh Allah untuk menyadarkan kita sebagai hambanya bahwa kita itu lemah, kecil, rendah, kita butuh kepada Allah. Nah, kalau kemudian kita sholat kok pikirannya gelambang, ronor ini kan berarti tidak menyadari bahwa dirinya itu sedang berhadapan dengan Allah yang menguasai jagat raya, memiliki jagat raya ini. Coba kita bayangkan kalau kita sedang berhadapan dengan Pak Presiden, Pak Jokowi misal saja, kita sedang ngomong-ngomong dengan mereka, ya. Kemudian di situ ada artis lewat, apa kita wani mengol dulu ke artis tadi? Rawani, karena kita hormat kepada Pak Jokowi sebagai presiden kita gitu loh. Ya. Masa ini kepada Allah yang sedang berbicara dengan kita malah kita pikirannya lambrang ronor ini. Malah tidak kerungu sama sekali, hati kita tidak mendengar kalau Allah mengucapkan seperti itu. Na'udzubillah kan gitu. Ya, kemudian yang kedua, ya pahami apa yang diucapkan itu, apakah bacaan Al-Fatihahnya itu artinya apa, maksudnya apa, ayat-ayatnya juga seperti itu. Ya, supaya pikiran kita tidak ngelambrang, tetapi fokus kepada makna apa yang kita ucapkan tadi. Nah, kalau kita mengucapkannya itu ya hanya sekedar apal, tidak mudeng maknanya, tidak mudeng apa pesan apa yang ada di balik apa yang dia ucapkan itu, ya wajar kalau kemudian ngambrang. Ya, ya, kemudian yang ketiga, ya memang tidak mudah untuk bisa 100% fokus kepada Allah, ya karena manusia punya mata, punya telinga yang berada di sekitar kita itu. Apa yang terjadi di sekitar kita itu kita dengar, kita lihat dan sebagainya. Maka ya wajar kalau kemudian berbelok pikirannya, tetapi jangan kemudian dituruti. Karena begitu kita sadar kita sedang berbelok, kita kembalikan, oh saya itu sedang berdialog dengan Allah, oh saya itu sedang sholat, oh saya ini, oh saya itu kan gitu. Ya, sehingga tidak membiarkan diri kita, pikiran kita itu melambrang kemana-mana, jauh kemana-mana. Ya, sampai-sampai jane sholat, ya tadi sebelum sholat itu boleh kunci ra ketemu, tetapi begitu sujud malah ketemu kuncinya. Oh kelingan aku nong katoke tak kum nong ember arep tak gumbah mau, kelingan seperti itu kan jadi tidak benar yang seperti itu. Padahal ketika sujud itu dikatakan kita itu sedekat-dekat dengan Rob kita kan gitu. Ya, maka 3 hal itu yang perlu kita senantiasa ingat supaya kita tidak melambrang kemana-mana kan gitu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu pertanyaan lagi dari Facebook. Ya. Saat melakukan suatu amal perbuatan, niat dan dorongan yang benar itu untuk mencari ridho Allah atau untuk menghindari azab dari siksa Allah, Ustaz. Kemudian apa adalah itu dulu, Ustaz? Ya, dua-duanya bisa. Artinya ketika kita itu menghindari siksa api neraka, itu juga ridho Allah, diridhoi oleh Allah.
Yang diperintahkan aturan Allah itu kan hanya dua saja. Yang pertama itu adalah perintah, yang kedua itu larangan. Ya, kalau kita itu tidak mau melaksanakan perintah atau kita itu justru malah melanggar larangan, resikonya kan masuk neraka tadi kan gitu. Ya, artinya kita beramal menghindari perbuatan maksiat. Katakan Rasulullah ngendika al-muhajiru man hajar ma nahahu anhu. Yang namanya orang muhajir itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dia menghindari apa yang dilarang oleh Allah itu. Dia menghindari apa yang dilarang oleh Allah itu agar selamat dari siksa api neraka itu ya dapat ridho Allah gitu. Maka di dalam surat surat Al-Bayyinah ya, surat Al-Bayyinah ayat yang terakhir itu kan dijelaskan tentang yang seperti itu. Ya, tentang orang yang takut kepada siksa, takut kepada azab Allah, ya itu akan kekal di dalam surga selama-lamanya. Ayo baca yuk. Surat Al-Bayyinah surat ke-98 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Balasan mereka di sisi Tuhannya adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah rindu terhadap mereka dan mereka pun rindu kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Ya, balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya, takut kepada siksa api neraka. Sama, ya Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Maka mereka diselamatkan dari siksa api neraka, mereka dimasukkan ke dalam surga kekal selama-lamanya dalam konteks itu gitu. Jadi mana saja boleh dipilih kita, itu intinya adalah diridhoi Allah. Jadi menghindari perbuatan maksiat atau mengamalkan ketaatan, ta'ah, gitu ya, amalu ta'ah, amal ketaatan, itu semuanya diridhoi oleh Allah. Itu semuanya mengundang ridho Allah kan gitu. Meskipun kamu tidak mengatakan saya menghindari ini supaya dapat ridho dari Allah, tidak ada masalah itu. Yang penting kamu tahu Allah melarang itu, kemudian kamu hindari, kamu dapat ridho Allah kan gitu. Begitu Mas, mudah-mudahan semua bisa dipahami. Pertanyaan lanjutannya tadi, apa ada larangannya mengkhususkan hari Jumat untuk bersedekah lebih banyak daripada hari lainnya? Atau menjadwalkan khusus bersedekah pada hari Jumat? Larangannya sebenarnya sifatnya umum, karena hari-hari itu ya sama satu dengan yang lainnya. Maka kita di dalam beribadah itu kan dilarang untuk mengkhususkan, misal sholat khusus ini, baca Quran apa-apa khusus hari Jumat dan sebagainya, kan malah justru tidak diperbolehkan. Ya, sedangkan sedekah itu kan hal yang sifatnya muamalah gitu ya. Nah, muamalah juga begitu, hendaknya tidak hanya Jumat saja, juga ke yang lain. Tetapi daripada tidak sedekah sama sekali, sedekah isoneke Jumat ya monggo. Kalau kita ingin betul-betul selamat, ya artinya betul-betul tidak ada keraguan bahwa itu dapat ridho dari Allah, ya kadang Jumat, kadang Kamis, kadang Rabu dan sebagainya. Tetap Jumat pun juga tidak apa-apa. Yang penting tidak disertai dengan perasaan bahwa kalau hari Jumat itu lebih afdol ya. Min ghairi Jum'ah misalnya, afdal min ghairi Jum'ah misalnya, tidak bisa. Jadi lebih afdal tidak, ya sama saja. Ya, afdal tidak afdalnya itu tergantung keikhlasan kita di dalam beramal itu kan gitu. Boleh jadi yang mereka itu beramal hari Jumat dengan Jumat berkah dan sebagainya itu hanya sekedar ikut-ikutan, ya lain nanti nilainya kalau dia melakukannya dengan kesungguhan. Atau ben ketok nek Jumat kan wong akeh sing melu mangan dan sebagainya, ben ketok nek aku nyumbang dan sebagainya,
malah tidak dapat pahala, nanti malah bisa saja dapat dosa yang seperti itu. Ya, jadi pandai-pandailah kita memilih waktu, tempat, cara untuk beramal agar betul-betul dinilai oleh Allah sebagai amal yang ikhlas gitu loh. Bukan amal yang sekedar ikut-ikutan atau amal yang nantinya mendatangkan riya dan sebagainya kan gitu. Sekarang itu kan jadi bisnis ya, malah berkah itu. Nanti ada orang yang mereka bisnisnya jual beli makanan itu, nah, mereka dapat pesanan dan sebagainya. Nah, nanti yang pesan itu boleh jadi nanti apa namanya ada kebanggaan dia bisa ngasih rezeki orang, atau ada kebanggaan kalau dia termasuk yang biasa memberikan berkah sedekah Jumat dan sebagainya. Dihindari ya, intinya dihindari hal-hal yang mengotori sedekah kita. Jadi senantiasa arahkan supaya amal kita itu bersih karena Allah saja, tidak ada harapan yang sifatnya dunia. Di dalam surat Al-Mudaththir ayat yang ke-6 di situ kan ada ayatnya mengatakan wala tamnun tastaksir kan itu. Ayo silakan. Mic-nya masih mati, Mas. Quran surat Al-Mudaththir ayat ke-7 surat ke-74 ayat ke-6. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamnun tastaksir. Janganlah memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Nah, itu bisa dimaknai letterlek seperti apa yang ada di situ. Katakan kiai yang bermasalah itu kan sering mengajarkan bahwa infak 1 juta nanti untuk balasan 10 juta, infak motor untuk balasan mobil dan sebagainya. Saya selalu tidak menganjurkan yang seperti itu karena ayat ini. Ya, artinya jangan kita memberi dengan harapan balasan yang lebih banyak sifatnya duniawi. Kita memberi ikhlas karena Allah saja, balasan yang kita harapkan balasan akhirat saja, bukan balasan yang sifatnya duniawi. Dibalas berapa kali pun kalau sifatnya duniawiyah masih tetap tidak berharga, tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk gitu. Ya, maka apalagi kalau kemudian ketika kita melakukan sedekah Jumat itu harapannya ada mungkin kekotoran harapan untuk dipuji orang yang ngerti bahwa kita lah yang meletakkan makanan di masjid atau bungkus nasi di masjid dan sebagainya. Nah, itu terkotori. Nah, maka hindari yang seperti itu. Harapannya betul-betul ya ikhlas karena Allah saja. Di dunia ya yang sifatnya pujian orang atau balasan yang sifatnya dunia ya sama sekali tidak usah diharapkan. Akhirat saja, karena akhirat itu besar dan ya akhirat itu urusan yang sesungguhnya itu di akhirat. Dunia ini hanya sekedar ujian saja. Kamu dibalas dengan dapat balasan banyak yang sifatnya duniawiyah ini, tetapi balasan yang banyak itu kemudian kamu tidak mampu mensyukuri, malah mengkufurinya, malah hancur. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Satu lagi pertanyaan Ustaz. Ya. Dari YouTube ini, dari Dwi Yangga Nur Khairi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan pada Quran surat 8 ayat 24 mengenai kalimat sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Iya. Dibaca ayatnya. Okay. Quran surat Al-Anfal ayat ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun.
Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul Nabi Muhammad. Apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ya, jadi kalau melihat tafsir dari ayat ini itu ada beberapa pemahamannya terkait dengan membatasi manusia dengan ya khulu bainal mar'i wa qalbihi kan itu. Nah, salah satu yang pernah saya baca dari Ibnu Abbas itu menjelaskan bahwa membatasi manusia dengan hatinya itu menurut yang dijelaskan Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa orang-orang beriman itu ya karena kecintaannya kepada Allah ya maka dia terdinding untuk berbuat maksiat. Artinya dia tidak punya keinginan untuk berbuat maksiat. Ya, karena memang kecintaannya kepada Allah, dia lebih mencintai ketaatan dari perbuatan maksiat, maka dia terdinding untuk berbuat maksiat. Ya, sementara orang kafir karena kecintaannya memang harta dunia, ya, maka dia terdinding untuk beramal soleh, gitu loh, untuk berbuat baik, gitu loh. Karena yang dicintai itu adalah harta dunia tadi. Sementara agama ini menuntunkan kita untuk berkorban untuk yang lain, dermawan, sedekah, dan sebagainya. Nah, itu bertentangan dengan hawa nafsunya. Ya, maka kemudian orang kafir terdinding untuk beramal soleh, sedangkan orang-orang beriman terdinding untuk beramal toleh, kan gitu. Nah, itulah yang harus kita upayakan itu, ya itu yang harus kita upayakan. Di sisi lain nanti ada yang berpendapat lain bahwa manusia itu apa yang dia inginkan hatinya itu tidak semuanya bisa terlaksana, tidak semuanya bisa dia lakukan, dia kuasai karena keterbatasan yang tadi hanya dibatasi oleh Allah, ada dinding yang membatasi dirinya tadi dalam konteks itu kan itu. Maka perlu kita itu DDP mendekat kepada Allah, perlu pertolongan Allah dan sebagainya dan sebagainya. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, Ustaz. Sebetulnya ada 2 pertanyaan lagi Ustaz dari Facebook, cuman waktunya sudah jam 11 lebih, mungkin dipending untuk minggu depan Ustaz. Oh ya baik, ya enggak apa-apa. Itulah saya kira untuk pembicaraan malam hari ini saya simpulkan lagi. Yang pertama, sholat itu menyadarkan kepada kita semuanya sebagai hamba Allah bahwa kita itu lemah, kecil, rendah, hina. Ya, kita tidak punya kemampuan sama sekali untuk menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka kecuali dengan pertolongan Allah. Maka kita butuh Allah kan itu. Nah, agar kita mendapatkan pertolongan Allah itu, maka kita berdoa ihdinas siratal mustaqim tadi. Ya. Nah, supaya kita menjadi orang yang diberi nikmat oleh Allah, diselamatkan dari siksaan api neraka kan itu. Ya. Nah, untuk itu kita harus termasuk orang yang diselamatkan tadi. Siapa yang diselamatkan adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang besok yang kelak akan dikumpulkan bersama dengan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin dan gitu. Yang kedua itu, yang pertama kesadaran bahwa diri kita itu lemah, rendah, kita butuh Allah. Yang kedua, agar kita selamat dari siksa neraka, kita harus menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kemudian berikutnya, sholat itu dikendalikan oleh hati, maka kita perlu yang namanya memperbaiki hati, senantiasa memperbaiki hati. Dan kita sudah tahu hubungannya antara sholat dengan hati tadi kan gitu. Ya, kemudian yang terakhir, pahami bahwa sholat itu hanya doa, sekali lagi doa. Nah, doa itu tidak mungkin akan terkabul kecuali disertai dengan usaha, disertai dengan ikhtiar secara maksimal oleh diri kita masing-masing. Ya, sedang berdoa untuk dikenyangkan perutnya saja kita perlu usaha untuk mendapatkan makanan, memakannya, masukkan ke dalam perut dan sebagainya. Apalagi ini berdoa mohon kepada Allah agar selamat dari siksa api neraka. Maka harus disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya, agar tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan dengan kesadaran seperti itu kita masing-masing tertuntut ya
punya kewajiban untuk memperbaiki sholat kita seperti apa yang kita bicarakan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya dan dilindungi kita dari godaan setan yang terkutuk. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya Ustaz. Sama-sama Mas. Saya langsung lihat Mas. Ya, Ustaz silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.